Halo teman-teman, perkenalkan saya Kamelia Nadia Randu, mahasiswi semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu taksonomi Bloom. Nah, supaya teman-teman tahu apa itu taksonomi Bloom, silakan simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, jadi taksonomi Bloom ini adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan atau hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, taksonomi Bloom ini pertama kali dikenakan oleh seorang psikolog pendidikan yang bernama Benjamin Samuel Bloom, sehingga diberi nama taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama taksonomi Bloom asli dan yang kedua taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nah, dalam taksonomi Bloom asli ini dibagi lagi menjadi 3 ranah. Ranah itu adalah yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ranah kognitif dan klasifikasi di dalamnya. Jadi, ranah kognitif itu adalah sebuah ranah yang memfokuskan pada kemampuan intelektual seseorang, seperti kemampuan dalam pengetahuan dan kemampuan dalam cara berpikirnya. Nah, di dalam ranah kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan di sini bagaimana seseorang itu mampu untuk mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti istilah, fakta-fakta khusus, metode-metode khusus. Yang kedua, kategori-kategori dan kriteria-kriteria. Yang kedua itu pemahaman. Pemahaman di sini yaitu bagaimana seseorang memahami suatu materi-materi tertentu. Lalu yang ketiga, aplikasi. Aplikasi di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang itu menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, yang sudah dipelajari ini tadi ke dalam suatu kejadian yang terjadi secara nyata di sekitar mereka. Lalu yang keempat ada analisis. Analisis ini maksudnya adalah menguraikan sesuatu materi-materi ini ke bagian-bagiannya tertentu. Lalu yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini adalah bagaimana menilai manfaat dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari ini tadi. Lalu yang keenam itu adalah tingkatan paling tinggi adalah kreasi. Di sini adalah bagaimana seseorang siswa mampu menghasilkan suatu produk dari apa yang sudah dipelajarinya tadi. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif ini adalah suatu ranah yang bertujuan untuk melihat tingkah laku seseorang, baik itu emosi, rasa cinta, atau perasaan-perasaan seseorang. Nah, dalam domain afektif ini dibagi ke dalam 5 bagian masing-masing. Yang pertama itu adalah menerima. Bagaimana seseorang itu menerima informasi dan tidak memberikan reaksi sedikit pun. Lalu yang kedua, menanggapi. Menanggapi ini adalah bagaimana seorang siswa menerima suatu pelajaran atau materi, kemudian pelajaran ini diberikan tanggapan, baik itu berupa pertanyaan lanjutan atau berupa kesimpulan-kesimpulannya. Lalu yang ketiga itu adalah menilai. Menilai di sini adalah bagaimana siswa itu mengevaluasi informasi-informasi yang diterima, apakah ini baik diterima ataupun tidak. Lalu yang keempat ini mengelola. Bagaimana di sini siswa itu mengelola informasi ini lebih tersusun. Lalu yang kelima, menghayati. Bagaimana siswa ini menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ia dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, ranah psikomotor. Jadi ranah ini lebih fokus kepada keterampilan fisik siswa. Dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu mengetahui. Mengetahui di sini yaitu bagaimana seseorang itu belajar melihat langsung tindakan orang lain, kemudian mereka mengenalinya. Lalu yang kedua, memahami. Nah, dari apa yang sudah mereka lihat ini secara langsung ini, mereka akan memahami tentang apa yang mereka amati, gerakan-gerakan apa yang mereka amati. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu mereka menerapkan kembali pengetahuan atau gerakan-gerakan yang mereka lihat tadi ke dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Lalu yang keempat, menganalisis. Menganalisis ini adalah bagaimana mereka mengevaluasi gerakan atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Apakah ini sudah sesuai ataupun belum.
Yang kedua, taksonomi Bloom revisi. Jadi pada tahun 2001, taksonomi Bloom ini kemudian direvisi oleh Loring Anderson dan David Cardwell. Jadi taksonomi Bloom ini merevisi pada ranah kognitif dari yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks. Dalam taksonomi Bloom revisi ini dibagi ke dalam 6 tingkatan. Yang paling pertama adalah, atau tingkatan yang paling rendah adalah memahami. Bagaimana siswa ini menarik kembali informasi-informasi yang sudah ia dapatkan sebelumnya dan diingat, sehingga membuat suatu definisi, membuat suatu fakta, atau membuat suatu daftar dan menjadi suatu materi. Lalu yang kedua, memahami. Memahami di sini adalah bagaimana si siswa ini tadi membentuk konsep fakta yang sudah ia pelajari tadi atau yang sudah ia ingat tadi menjadi suatu pengertian. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan. Mengaplikasikan di sini adalah bagaimana siswa menerapkan pengertian-pengertian tadi ke dalam suatu tugas atau dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, menganalisis. Menganalisis di sini adalah bagaimana siswa menganalisis informasi-informasi atau data-data yang mereka terima dengan menggunakan teknologi digital. Lalu yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi ini adalah bagaimana mereka menanggapi secara kritis informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki ini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu mereka menyajikan suatu sesuai bukti-bukti yang sudah mereka miliki. Lalu yang keenam itu mencipta. Mencipta ini pada tingkatan ini adalah tingkatan paling puncak pada taksonomi Bloom yang direvisi. Bagaimana seseorang itu menghasilkan sesuatu atau menggunakan pengetahuan keterampilan itu untuk membentuk suatu sumber pengetahuan, seperti misalkan teknologi-teknologi untuk menjadikan suatu produk, menjadikan suatu solusi atau karya yang baru. Taksonomi Bloom dalam pendidikan sekolah dasar itu dapat membantu untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengukur keterampilan berpikir siswa. Kemudian taksonomi Bloom ini juga merupakan sistem pengelompokan perilaku belajar seorang siswa yang dapat digunakan sebagai acuan kompetensi yang dituju, kemudian membantu dalam perencanaan dan penilaian hasil belajar, serta memastikan apakah siswa mampu mencapai pembelajaran yang ditetapkan. Oke teman-teman, sekian saja materi presentasi yang saya berikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Sampai jumpa!